Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan untuk mengalami berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadamu. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, dan sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu. Ada nikmat senantiasa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami kembali ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kerinduan kami hanya satu Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Kami terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menyanyi bagi Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi Tuhan. Itulah kesukaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasa rohku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam
Tidak ada alasan Tuhan bagi setiap kami untuk kami bimbang dan ragu akan Engkau Tuhan. Kami terus percaya dan percaya, hanya percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sudah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Bapa, kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Bapa, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Untuk menolong dan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Bersyukur untuk pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita berdoa, Mbak menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah dengan senang hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasul yang ada. Mari kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntut membawa setiap hati kami masuk dalam pengadilan Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan ditinggikan, diampunkan. Terlebih Bapak kami berdoa, Bapak menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Diberkatilah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang daripada Tuhan turun dan menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapak Tuhan dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, biar setiap kita semua yang siap terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia menurut berkat kita. Ya haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan.
Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang perkasa. Mari kita terus puji dan tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya.
kami tidak pernah ragu dan kami tidak pernah bimbang akan Engkau ya Yesus. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus berserah kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung dan mulia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya kepada
datang ada di bait Tuhan, untuk kami boleh bersama untuk bersyukur setiap nikmat, rahmat, anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami mau bersama untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, renungkan setiap kebaikan Tuhan, dan biarlah pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus itu membangun, menguatkan kami melalui kebenaran firman. Hamba berdoa, jadikan tanah hati ini tanah yang baik, supaya setiap benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Kami menyerahkan setiap hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan coba duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita boleh menyembah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita boleh bersama untuk doakan, untuk kumpulkan, untuk renungkan adalah jangan bimbang. Ada satu tantangan yang seringkali bisa terjadi atau dialami oleh setiap orang. Salah satunya adalah bimbang. Sudah banyak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami yang namanya bimbang. Ya, saya yakin semua, tua, muda, saya sebagai hamba Tuhan pun ya pernah mengalami yang namanya bimbang. Apalagi berkenaan dengan hal berdoa. Ketika kita berdoa dan berdoa dan kenyataannya apa yang kita doakan itu belum dijawab Tuhan. Apa yang kita doakan itu belum digenapi Tuhan. Kita mulai bertanya dan kita mulai berpikir, apakah doanya itu kurang? Bahasa Jermannya itu Cesplang katanya ya, kurang manjur. Apa yang kurang? Apa yang perlu ditambah? Dan semakin kita berdoa jujur, semakin kita menjadi bimbang. Semakin kita berdoa, semakin kita menjadi bimbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hingga sampai ke satu titik, maka kita berpikir, untuk apa kita berdoa? Toh yang kita doakan itu tidak terjadi. Lalu kita mulai mendengar akan suara yang lain, akan sisi yang lain, yang seolah-olah itu memberikan jalan keluar, sehingga fokus kita mulai berubah dan bergeser. Tidak lagi kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita boleh mendengar dan melakukan apa yang menjadi pesan dan nasihat dari orang ataupun dunia, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi berdoa, tetapi kita lebih mengandalkan kekuatan yang lain. Hal itu terjadi ketika apa? Dimulai hati kita ada kebimbangan. Sehingga ada seorang hamba Tuhan menggambarkan bahwa orang yang bimbang itu adalah orang yang sedang ada dalam sebuah perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang. Tidak tahu arah kemana dia akan menuju dan berjalan perahu ini. Maka orang yang bimbang adalah orang yang tidak memiliki ketetapan hati. Orang yang bimbang adalah orang bisa dikatakan ya, esok tempe sore dele, saudara.
prinsip, tidak punya sebuah disatakan kompas untuk menuntun hidupnya. Pagi ini kita akan coba untuk merenungkan akan bagian tema ini. Mari kita akan buka Alkitab kita Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama untuk pagi hari ini. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 6 dan 7. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan apa? Bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa, saudara? Gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan ayat yang 8 saya ingin bacakan untuk saudara. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Teks Yakobus pasal 1 secara khusus dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 berbicara mengenai kebimbangan dalam konteks berdoa. Dalam hal ini Yakobus ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita sedang berharap sesuatu kepada Tuhan, hendaklah kita jangan bimbang. Poinnya di sini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebab kebimbangan itu akan menghambat, akan membuat, bahkan akan menjadikan tidak saja fokus kita kepada Tuhan itu menjadi tidak lagi baik, tetapi akibat yang terjadi justru dari balik kebimbangan itu bisa membuat pada saat ini kita tidak lagi mempercayai akan Tuhan yang menjadi sumber daripada hidup kita. Itu sebabnya di sini Yakobus berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Saya melihat poin penting bahwa orang yang bimbang adalah orang yang sedang yang mengalami yang namanya krisis iman. Bisa dikatakan bahwa orang yang bimbang itu imannya itu mulai menjadi kendor, imannya itu mulai menjadi tipis, imannya itu mulai tidak lagi menjadi tajam. Itu sebabnya orang yang bimbang identik orang yang tidak percaya. Orang yang bimbang ada orang yang sedang kehilangan kepercayaan, baik kepada Tuhan yang punya jawaban doa, terlebih juga apa yang kita doakan pun kita menjadi tidak percaya. Untuk itu Yakobus berkata, biarlah kita meminta dan iman, percaya, yakin bahwa apa yang kita doakan benar kepada Tuhan itu alamat yang benar yang menjadi doa kita. Jadi yang pertama, bahwa orang yang bimbang adalah identik dengan orang yang tidak percaya. Bagian yang kedua juga dikatakan di sini, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sudah terkasih dari kedua. Yang kedua digambarkan bahwa orang yang bimbang tidak saja orang yang tidak punya iman, tetapi orang yang bimbang yang kedua adalah orang yang tidak punya yang namanya tujuan. Tujuannya mau kemana? Arah hidupnya mau kemana? Bahwa apa yang sedang didoakan ini menuju kemana? Bahwa apa yang sedang diminta, yang diharapkan ini kepada siapa? Bisa
gambarkan bahwa kebimbangan itu digambarkan seperti saudara gelombang laut yang dibawa, diguncang oleh angin. Tidak menentu, tidak mengarah kepada sebuah sasaran yang dituju. Tidak ada lagi sesuatu yang dicapai, yang diraih, bahkan yang sedang menjadi sebuah prioritas ada dalam hidupnya. Pokoknya ke sini, ke kiri, ke kanan, ya, maju, depan. Lalu tidak menentu. Apa kata dunia? Apa kata orang? Apa kata situasi? Apa kata kondisi? Dan itu yang dijalani. Maka ada orang yang berkata bahwa orang yang bimbang itu begitu rapuh. Orang yang bimbang itu begitu lemah. Karena hidupnya tidak berjalan dengan normal. Tidak bisa menentukan dalam kehidupannya kapan dia harus duduk dan fokus ada dalam kehidupannya. Tapi seolah-olah bahwa dunia ini sedang mengguncang, masalah itu sedang untuk mengacaukan. Nah, biasanya terjadi bahwa orang yang ada dalam kebimbangan itu pasti galau, bingung dalam hidupnya. Tidak bisa untuk diam sejenak. Jangankan diam sejenak, apalagi berdoa. Sudah, yang ada dalam pikirannya pokoknya selesai masalahnya. Yang penting problemnya selesai. Yang penting apa yang dibutuhkan itu tercapai. Tetapi lupa bahwa proses yang dia jalani, bagaimana dia berjalan dan bagaimana dia hidup, dan bagaimana dia harus untuk menuju mengarah kemana sasaran yang ditempuhnya. Bahkan dalam bagian yang ketiga juga dikatakan di sini, menarik ya Ibu sini. Orang yang bimbang tidak saja identik dengan orang yang tidak punya iman. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak punya tujuan, tidak ada prinsip, goal, sasaran ada dalam kehidupannya. Bahkan dalam bagian yang ketiga dikatakan di sini ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Yang ketiga dikatakan bahwa kebimbangan itu identik dengan mendua hati. Apa arti mendua hati? Sederhana, kalau saya boleh gambarkan bagaimana kita ini sedang berlayar dengan kaki kiri di sebuah perahu yang satu dan kaki kanan kita ada di sebuah perahu yang lain. Bagaimana kita bisa melaju untuk perahu kita kalau posisi kita kaki kiri ada di sebelah perahu yang satu dan kaki kanan kita ada di sebelah perahu yang lain? Tidak mungkin kita akan dapat berjalan di atas perahu dan sampai kepada tujuan. Mendua hati, tidak fokus, tidak ada sesuatu hal yang jelas ada dalam hidupnya. Bahasa saya ya, orang yang bimbang itu hatinya abu-abu, saudara. Gak jelas gambar, hidupnya gak jelas. Mendua hati, tidak mungkin orang yang mendua hati itu akan melihat sesuatu yang baik dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus pernah ingatkan kepada murid-muridnya, tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada Mammon. Tidak mungkin. Sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebimbangan itu sering kali datang dalam hidup kita. Karena sering kali dalam kehidupan kita mencoba untuk kita memiliki hati yang satu kepada Tuhan, tapi yang satu kepada yang lain.
Di satu sisi kita berdoa kepada Tuhan, namun di satu sisi kita berharap kepada yang lain di luar Tuhan. Jujur seringkali doa kita tidak menjadi tajam, doa kita tidak menjadi jelas, doa kita tidak menjadi sesuatu yang baik. Ketika Bapak Ibu dan saya seringkali justru menganggap bahwa doa kita kepada Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang dalam pengertian wajar kalau orang Kristen itu berdoa. Wajar kalau kita ini berdoa di dalam nama Yesus. Tapi jujur ada pikiran yang lain yang seringkali justru mendorong kita, menaruh pengharapan kita, memberikan apa yang menjadi harapan kita kepada yang lain di luar Tuhan. Maka Yakobus berkata, orang yang mendua hati atau orang yang bimbang tidak akan bisa melihat sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Bahkan bagian yang keempat juga ciri dikatakan di sini bagaimana orang yang bimbang. Tidak saja orang yang tidak percaya, orang yang hidupnya seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin. Bahkan orang yang bimbang ada orang yang mendua hati. Dan dalam bagian nafs yang ke-8 juga dikatakan bahwa orang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Bisa dipastikan orang yang bimbang tidak akan tenang. Doa pun tidak tenang. Ketika dia di bawah kaki Tuhan, ketika mendengar firman dia tidak tenang. Karena apa yang dipikirkan dalam kehidupannya. Jadi seolah-olah masalah itu mendesaknya, problem itu menghipitnya, situasi yang sulit itu menghakimi. Seolah-olah dunia ini sudah kiamat, seolah-olah hidup kita sudah divonis, bahkan kita menjadi seorang tidak saja terdakwa, tersangka dengan sebuah hukuman yang sangat berat. Maka di dalam situasi seperti ini, kehidupan kita tidak menjadi tenang. Yakobus berkata orang yang bimbang itu tidak menjadi tenang. Hari-hari ini kita bersama dihadapkan dengan sebuah tantangan kehidupan yang begitu sulit dan berat. Tidak saja tantangan COVID-19, suhu politik menjelang pilkada serentak di tanggal 9 Desember sangat mendominasi hidup kita. Kalau kita lihat hari-hari ini atmosfer di Jakarta panas. Tidak saja demo berkenaan dengan undang-undang kata kerja yang sudah disahkan dan sampai hari ini berbuntut terus pada demo, tetapi juga sisi-sisi lain yang begitu rupa dan membuat kondisi kehidupan menjadi sulit, menjadi berat. Tetapi inilah hal yang Tuhan izinkan kepada kita. Di satu sisi kita dihadapkan dengan sebuah kehidupan yang begitu sulit dan begitu berat. Di pagi saya buka WA, ada seorang yang WA dengan saya dan curhat dengan apa yang dipergumulannya. Saya renungkan dan saya berdoa ketika mempersiapkan khotbah ini dan coba untuk merenungkan tema pada minggu ini. Jangan bimbang. Tuhan, aku tahu di satu sisi firman-Mu jelas bahwa orang yang bimbang itu orang yang tidak punya iman. Orang yang bimbang itu seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin. Orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Orang yang bimbang itu tidak tenang dalam hidupnya. Tapi di sisi lain bagaimana hal yang harus aku buat, sikap apa yang harus aku responi dan tanggapi. Kenyataannya beban makin besar, makin berat dan sulit, dan itu begitu aku rasakan.
saja, ke gereja dan tidak ke gereja sama saja, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Kita begitu mudah untuk berpikir begitu akan Tuhan itu dengan pikiran kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hati kita bimbang. Ada keraguan yang besar, ada kekhawatiran yang begitu kuat dan seringkali mulai menyiksa, menyakiti akan apa yang menjadi bagian hidup kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan. Satu nafas yang luar biasa, mari kita akan baca Yakobus pasal 41 ayat 40. Saya senang dengan firman Tuhan ini. Yakobus 41 ayatnya yang ke-10, mari kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasalnya, Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini apa saudara? Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Kembali kita akan diingatkan satu kebenaran melalui Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adakah kita percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin? Adakah kita yakin bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang maha hadir, dia Tuhan yang maha hidup, dan dia Tuhan yang punya sebuah tanggung jawab untuk hidup kita sebagai anak-anaknya. Keyakinan inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita. Apakah kita yakin akan penyertaan? Apakah kita percaya akan pertolongannya? Apakah kita masih punya pengharapan bahwa dia Tuhan yang bisa melakukan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang sulit itu menjadi mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita doakan, yang tidak pernah kita coba untuk ajukan, Tuhan itu sudah sediakan ada dalam hidup kita. Kita belajar melalui kehidupan yang ada pada Petrus. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-14, satu kisah yang menarik. Saudara nanti bisa membaca ayat ini secara keseluruhan. Ayat 22 sampai dengan 33. Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Kita bisa belajar hal yang menarik kepada murid-murid Yesus. Sampai pada satu titik, di tengah kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan yang begitu luar biasa terjadi pada murid-muridnya. Sampai pada satu titik, murid-murid ini tidak bisa membedakan antara Yesus dan setan, antara Tuhan dan hantu. Sampai muridnya dia berkata, itu hantu. Coba sudah bayangkan, dia seorang murid Yesus,
terjadi, kita lihat di tengah-tengah peristiwa masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak sadar bahwa Yesus, Tuhan itu selalu menyertai. Mereka tidak mengerti ketika mereka sedang ada dalam badai ombak yang menerpa masalah yang mereka hadapi, bahwa mata Tuhan Yesus itu tidak pernah tertutup, bahkan tertidur dan terlelap. Maka di setengah situasi kondisi yang paling sulit itu, maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita bisa lihat melalui kisah ini, bagaimana Yesus sampai mendemonstrasikan apa yang dijanjinya, sebagaimana dikatakan Yesaya 41 ayat ke-10. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Pertanyaannya, apa yang kurang untuk Tuhan Yesus itu buat dengan murid-muridnya? Apa yang kurang untuk Tuhan itu lakukan dengan murid-muridnya? Penyertaannya, pembelaannya, pertolongannya. Tapi belajar dari murid yang bernama Petrus, bisa berjalan di atas air seperti Yesus, bisa mengalami mujizat, pertolongan dan kuasa Yesus. Tapi yang namanya kebimbangan, keraguan, kekhawatiran itu tetap ada pada diri Petrus dan murid-muridnya. Terbukti ketika Petrus berjalan di atas air, lalu angin menghembus, dan seketika itu juga Petrus menjadi bimbang, ragu dan khawatir. Dan dalam waktu yang sekejap, perhatikan, Petrus hampir tenggelam. Di tengah situasi yang sulit pun, Petrus hanya berteriak, Yesus tahu. Dan teriakan yang pendek, yang singkat, dan mungkin sederhana, membuat tangan Yesus pun mengangkat Petrus, sehingga Petrus tidak boleh tenggelam dan mati. Namun Petrus dapat diselamatkan dari gelombang, bahkan air yang dalam yang akan menimpanya. Pertanyaan kita kembali, di manakah iman murid-murid? Di manakah penyertaan akan Tuhan? Di manakah akan pertolongannya, pembelaannya, bahkan akan kuasanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau jujur dan kita mau sadar, hidup kita tidak akan bisa lepas yang namanya dengan persoalan. Hidup kita tidak akan pernah bebas yang namanya untuk kita menghadapi yang namanya tantangan. Tapi yakinlah, di situasi apapun yang paling sulit, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk kita. Tangan tidak akan pernah diam untuk menyertai kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang bisa diandalkan, dipercaya, dan bisa untuk menjadi kekuatan ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saya percaya bahwa tantangan hari ini bukan tantangan yang paling sulit. Persoalan hari ini bukan persoalan yang paling berat. Kehidupan yang kita hadapi hari ini bukan jadi alasan untuk kita menjadi khawatir, menjadi bimbang, bahkan menjadi ragu untuk tidak percaya Tuhan, untuk mendua hati, atau diizinkan kita untuk berjalan seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh ombak. Tapi mari kita akan tundukkan hati kita pada hari ini. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Mata Tuhan selalu melihat apa yang menjadi bagian hidup kita. Dia Tuhan yang bisa diandalkan dan dipercaya akan setiap hidup kita. Mari kita akan lawan segala kebimbangan dan keraguan, kekhawatiran dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Nanti yang terakhir saya ingin kita akan baca bersama-sama Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama sebagai nafas yang terakhir. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama firman Tuhan ini.
Bilangan 23 ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Berbahagia kita yang boleh mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Kita dudukkan hati kita. Pemain musik yang lembut berkata, "Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau adalah Allahku." Haleluya, Yesus. Ya, sehingga menyanyikan lembut pujian ini, dan jemaat boleh dudukkan hati, berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bila kau mendengar setiap doa melalui pujian yang kami naikkan kepada kami percaya Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu harapku, Yesus. Mari kita sama-sama kita katakan, Yesus memegangku. Ya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhanku. Dengan tangannya Yesus membimbingku. Kemenangan, saya tidak tahu jika tema pada hari ini mengingatkan kepada kita, jangan menjadi bimbang. Jujur, kebimbangan itu tidak akan bisa lepas kadang dari dalam hidup kita. Ada banyak aspek hal alasan yang bisa membuat kita menjadi bimbang. Tapi kau dengar apa yang di bagian pesan firman Tuhan. Orang yang bimbang itu sebenarnya orang yang sedang kehilangan untuk keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Imannya mulai menjadi redup dan tidak menjadi tajam. Orang yang bimbang itu seperti gelombang yang diombang-ambingkan angin. Orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Kita punya banyak alasan untuk menjadi bimbang. Kita punya banyak alasan untuk bisa menjadi bimbang. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Akulah Allahmu yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Hidup, yang adil, aku Tuhan yang setia.
bisa menolong kamu. Aku menyertaimu, bahkan aku menggendongmu, menuntunmu. Bahkan sampai masa putih rambutmu pun aku tidak pernah berubah. Aku Tuhan yang setia, yang tetap menyelamatkan. Yakinkah kita bahwa Dia Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup kita? Yakinkah kita bahwa Dia Tuhan yang bisa menolong kita? Yakinkah kita bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita? Kita tidak dibiarkan sendiri. Sekalipun kadang-kadang kita merasa sendiri. Kita memang tidak kuat, tetapi yakin Tuhan juga memberi kekuatan. Kita memang tidak mampu, sebab kemampuan itu datangnya hanya dari Tuhan. Saya berdoa untuk pagi hari ini, kau pulang dari tempat ini menjadi orang yang menang, bukan orang yang bimbang. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah, Tuhan itu melihat dan tahu apa yang menjadi doa-doa. Persoalannya, adakah hatimu percaya bahwa Dia Tuhan yang peduli dengan hidupmu? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus izinkan dalam pagi hari ini Yesus yang sama, Dia yang akan menuntun hidupmu. Minta hal yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan terima kasih untuk penyertaan. Aku tahu Kau tidak pernah tertidur dan terlelap untuk aku. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Dan jika kau percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, siap untuk memberikan kemenangan dalam hidup, letakkan tangan kananmu dan katakan, Tuhan terima kasih. Aku percaya kemenangan Tuhan akan sediakan dan berikan dalam hidup. Janji-Mu ya dan amin, kebenaran ya dan amin bagi kami. Sepakat bersama dengan jemaat memberkati dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan dalam hidup kami berdoa di dalam nama Yesus pagi hari ini. Tangan Tuhan memegang hidup kami. Tangan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan, bukan kekalahan. Kebaikan, bukan keburukan. Maka yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit akan disembuhkan. Ada beban yang berani beri kelegaan di dalam nama Yesus terjadi dan ada dalam kehidupan kami. Makasih untuk firman dan kebenaran yang kami terima, dan itu akan memberkati kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya bersama berkata amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk ibadah yang sudah berjalan dan memberkati kita. Seberapa banyak kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa diandalkan, dipercaya. Jadi ya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Kita akan mendengar beberapa hal pengumuman berkenaan dengan untuk minggu ini bisa ditayangkan. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung hari ini. Berkat Tuhan sudah dicurahkan bagi kita semua melalui pujian serta firman Tuhan.
Mari kita simak Binus minggu ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menerima sakramen baptisan, dapat terlebih dahulu mengikuti persiapan melalui kelas katekisasi. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat terlebih dahulu mendaftar kepada Pendeta Lena Gemawati Siara. Taklukkan badai yang bergelora, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dalam situasi pandemi saat ini, kita harus terus memperhatikan 3M, cuci tangan, pakai masker, dan terus jaga jarak antar sesama kita. Sekian Binus minggu ini, salam sehat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, beberapa hal pengumuman yang bisa diperhatikan. Saya berharap kita tetap untuk terus mendisiplin diri. Jangan takut bahwa pandemi corona ini bukan aib, bukan hal yang harus kita takuti, tapi harus diresponi dengan sebuah sikap yang benar, hati yang benar, dan pikiran yang benar. Ketika kita takut berarti kita sebenarnya sedang ada dalam kondisi yang sakit. Dan ketika kita mungkin mulai untuk tidak lagi bersemangat dalam kehidupan, makan, istirahat, dan sebagainya, dan itu menjadi persoalan dan tambahan dalam hidup kita. Saya senang dengan seorang dokter Prisna yang berkata, ya, pokoknya sekarang ini bikin hati senang, terus untuk semangat. Apapun kalau ada makan ya dimakan. Jangan sampai perut kosong, jangan sampai telat makan, jangan sampai kita dalam kondisi yang menjadi lemah. Kita tetap dalam kondisi yang tetap bersemangat, tetap kita bisa berdoa, bisa menyanyi, memuji Tuhan di rumah, dimanapun kita berada, itu menjadi sesuatu yang baik buat semangat dalam hidup kita. Ya, itu harapan dari kita, bukan berarti terus kita abaikan ya protokol kesehatan, jangan masker harus tetap dikenakan, pakai, cuci tangan semua, disiplin dengan baik, harus jaga jarak tetap harus sampai. Itu sebabnya Natal tahun ini kita tidak ada dalam arti ibadah khusus, tapi ibadah Natal ada tanggal 25 3 kali, jam 6, 8, dan jam 5 sore tetap. Lalu tahun baru ibadah perjamuan kudus tanggal 1 Januari diadakan 3 kali, dan kita akan gabung dengan pospay, tetapi dengan kondisi yang tetap juga untuk jaga jarak supaya situasi ini tetap terjaga. Itu yang menjadi harapan dari saya selalu berdoa. Keterbatasan kondisi yang ada tidak mungkin bisa setiap waktu saat kita bisa bersama-sama dan ada di dalam acara dan kegiatan. Mungkin tahun ini Natal tidak seperti biasa, tetapi makna Natal tetap hadir dalam hidup kita. Maka ya, Bu Lena sudah mulai dekor gereja. Saya berharap dekor akan ditambah terus dan semakin mengingatkan kita bukan semaraknya, bukan ramenya, tetapi mana bahwa Yesus yang lahir di kandang domba Betlehem itu sangat api ada dalam hidup kita. Justru ini menjadi semangat yang baik kita sekalian untuk bersama boleh merenungkan. Saja pesan dari saya, bersyukur ya gereja sudah membeli satu mixer yang kita doakan cukup lama ya saudara, kemarin dengan Mas Eko semalam, dan bisa dicoba hari ini. Mungkin situasinya akan menjadi lebih berbeda, untuk suara, untuk musik akan menjadi lebih baik lagi. Doakan terus untuk dana kebutuhan musik yang kita masih tekuni melalui amplop yang minggu yang ada. Makasih untuk doanya, persembahan jemaat semua, partisipasi itu berarti berguna bagi kita. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang ada pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berjalan. Tuhan memberkati kami. Kami teringat beberapa saudara kami, secara khusus Bu Surini
Yang berbaring sakit kami berdoa untuk kakinya, di dalam nama Yesus kesembuhan secara sempurna Tuhan menolong, anugerah Tuhan menyertai, ajaib Tuhan hidup dan Tuhan diandalkan. Kami juga berdoa terus untuk Pak Anto, untuk terapi yang setiap waktu diadakan, Tuhan juga memberkati dengan hati yang gembira menjadi obat yang maju. Bersyukur untuk Ibu Sri Dastuti juga terus untuk progres kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan menyertai memberkati. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami teringat juga untuk seorang ibu, yaitu Ibu Martin juga yang berbaring dalam keadaannya. Tuhan terus peliharakan hati, jiwa dan rohnya semangat bersama dengan anak cucu bersatu hati. Berdoa di dalam nama Yesus, hati yang gembira menjadi obat yang luar biasa. Berdoa membahagiakan Ibu Kardima dalam kesehatannya. Berdoa di dalam nama Yesus untuk Bapak Edi Susanto, di dalam nama Yesus Tuhan menjamah Ibu Lilian dari Jakarta. Berdoa untuk Saudara Lia di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati hidupnya. Di tempat ini berdoa untuk kesehatan Ibu Andes Gunawan, Ibu Handoko, Ibu Dedi dari tempat ini, Ibu Yohanes Edi, Ibu Sukarta juga yang berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dengan segala kesehatan daripada Tuhan, turun memberkatinya. Juga berdoa Bapak di dalam anugerah kasih setiap Tuhan, Pak Samuel di tempat ini sudah ready. Kami juga berdoa segala berkat yang terbaik turun, Yehova Rafa ada dalam kehidupannya. Bapak, kami membawa menyerahkan untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami, kesehatan untuk mereka, bahkan segala kebaikan untuk hidup mereka. Pak Agus dari para orang tua Mbak Yuyun, kesehatan juga orang tua dari Bu Ria dan Padang Tahan, segala berkat Tuhan menyertainya. Di tempat ini kita juga berdoa untuk kesehatan untuk saudara Ibu Lovina juga dalam kandungannya. Tuhan memberkati dengan segala berkat anugerah yang terbaik dalam kehidupannya. Di tempat ini kami meminta segala berkat yang luar biasa daripada Tuhan turun memberkati. Ibu Suharyanto, kami juga terus berdoa anugerah Tuhan turun memberkati. Semangat dalam hidup, Engkau punya Tuhan yang hebat, luar biasa dalam hidup. Kami berdoa terus kesetiaan, apa yang Kau percaya Tuhan akan berkati dalam hidup. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bangga bahagia karena punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jemaat, mari kita akan dengan kita pulanglah. Terima berkat yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu menyertai hidup. Kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita semua yang percaya. Amin. Silakan mengambil satu sejenak selamat hari Minggu Tuhan Yesus.